Halo semuanya, perkenalkan nama saya Igusti Ayasasi Aksarani dengan NIM 22055510020 dari kelas Teknologi Basis Data C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai story prosedur dan function. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai story prosedur. Story prosedur merupakan berbagai pernyataan atau prosedur dalam database yang dapat digunakan kembali berulang kali. Story prosedur sendiri dapat memiliki variabel lokal, error handling, loop, dan kondisi if. Lalu, pada story prosedur sendiri terdapat 3 buah parameter yang dapat digunakan, yakni parameter in, parameter out, dan parameter in-out. Untuk parameter yang pertama, yaitu parameter in, merupakan parameter yang digunakan hanya untuk input, di mana jika parameter ini diubah nilainya dalam story prosedur, maka tidak akan mempengaruhi nilai variabelnya setelah story prosedur tersebut dieksekusi. Dan parameter ini boleh menggunakan variabel ataupun nilai langsung. Lalu, yang kedua, parameter out, yakni merupakan parameter yang digunakan untuk mengeluarkan hasil proses dalam story prosedur agar dapat diterima di luar prosedur. Dan berbeda dari parameter in sebelumnya, pada parameter ini hanya boleh menggunakan variabel saja. Lalu parameter terakhir yakni parameter in-out, di mana parameter ini merupakan gabungan dari parameter in dan parameter out yang dapat digunakan untuk mengirim dan menerima nilai variabel. Sama seperti parameter out sebelumnya, pada parameter ini hanya boleh menggunakan variabel saja. Lalu, penulisan pada story prosedur. Pada story prosedur, penulisan dimulai dengan delimiter dengan garing-garing atau bisa juga digunakan bisa juga menggunakan delimiter dengan $. Lalu diikuti dengan create prosedur, nama prosedur, begin, SQL statement, dan end. Pada end ini juga dapat menggunakan garing-garing ataupun $. Dan ditutup dan kembali dengan delimiter, titik koma. Lalu untuk pemanggilannya menggunakan call dengan menuliskan nama prosedur yang sudah kita buat sebelumnya. Pada SQL statement ini atau pada prosedur body dapat berisi semua DML dan DDL statement pada level tabel, tetapi ada beberapa statement yang tidak boleh dipergunakan, antara lain create prosedur, alter prosedur, drop prosedur, create function, drop function, create trigger, dan drop trigger pada prosedur body atau SQL statement setelah begin ini. Lalu selanjutnya kita akan masuk pada pengimplementasian story prosedur dalam CMD. Kita lanjutkan dengan pengimplementasiannya pada CMD. Setelah penjelasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sekarang kita beralih ke implementasiannya pada CMD. Yakni pertama-tama kita hidupkan MySQL dan Apache pada exam control. Lalu buka CMD, sampai C, lalu masuk pada exam, MySQL, lalu bin. Setelah itu MySQL root. Nah, sudah masuk pada MySQL yang MariaDB. Selanjutnya kita share database. Sebelumnya saya sudah membuat sebuah database untuk praktek kali ini, yakni DB toko buku. Nah, kita gunakan DB toko buku terlebih dahulu, lalu kita show tabelnya. Ada 6 tabel, yaitu tabel buku, tabel data penjualan, tabel karyawan, tabel member, tabel profit, dan juga tabel penjualan. Lanjut,
kita akan membuat story prosedur. Pertama, saya akan mencontohkan pembuatan story prosedur yang simple. Ini dengan perintah select delimiter create prosedur, lalu kita berikan get member, bikin, lalu kita isikan perintah select all from db member. Lalu kembalikan ke delimiter, kita call get member. Nah, begini bentuk dasar dari penulisan story prosedur. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan story prosedur menggunakan parameter seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yakni pada story prosedur terdapat 3 parameter, yakni parameter in, parameter out, dan parameter in out. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan story prosedur menggunakan parameter in, yang dimana saya akan menampilkan penjualan dari member. Ini dengan perintah delimiter. Nah, seperti penjelasan saya sebelumnya, penulisan delimiter bisa menggunakan garing-garing dan juga dolar-dolar. Tapi saat pengaplikasiannya kita hanya boleh menggunakan salah satunya. Misal di delimiter kita sudah menggunakan garing-garing, nantinya pada end kita harus menggunakan garing-garing juga. Begitu juga dengan dolar-dolar, di mana ketika kita sudah menggunakan dolar-dolar pada delimiter, maka pada end kita harus menggunakan dolar-dolar juga. Lanjut ke prosedur dengan parameter. Create prosedur, saya gunakan nama SP penjualan. Lalu kita tambahkan parameter bikin, sama seperti sebelumnya, select up from db penjualan. Where ID member sama dengan member, lalu kita end. Oh, oke, sebentar. Delimiter, sepertinya saya salah pada create prosedur SP penjualan parameter member and lalu begin select all from db penjualan where ID member sama dengan member, lalu end. Oke, kita kembalikan ke delimiter, lalu kita call SP
penjualan. Nah, ID member dari penjualan 4 itu ada 2. Kita tampilkan semuanya. Ya, ada 4. Cek dengan ID karyawan 21 dan juga ID penjualan 33 dan 34. Selanjutnya, saya akan membuat secara prosedur menggunakan parameter out dengan delimiter create prosedur get nama member, lalu saya menambahkan parameter in terlebih dahulu. Mengapa saya menambahkan parameter in terlebih dahulu? Agar nantinya parameter ini dapat digunakan untuk menentukan ID member mana yang akan kita cari namanya. Lebih ke untuk memudahkan kita menemukan nama member. Lalu parameter out, nama, varchar, lalu begin, lalu select nama member sama dengan nama. Oh, maaf saya salah. Nama member kita masukkan ke dalam parameter nama, yang dimana nantinya ID member akan sama dengan ID pada parameter. Oke, kita kembalikan. Lalu kita call get nama member. Kita tentukan ingin memanggil nama member dengan ID berapa. Oh, kita coba dengan ID 3. Selanjutnya kita select untuk menampilkan namanya. Nah, ID member 3 memiliki nama Dewo. Contoh, bisa juga kita memanggil ID member yang lain. Contohnya 2. Sama saja, tambahkan nama, lalu kita select nama. Nah, nama dengan ID member 2 itu Cindy. Mari kita cek. Benar, nama dengan ID member 2 Cindy dan ID member 3 Dewo. Selanjutnya, kita masuk pada step prosedur menggunakan parameter in out. Delimiter seperti penjelasan sebelumnya. In out ini dapat memberikan nilai dan juga dapat mengirim nilai dan juga menerima nilai variabel. Lalu selanjutnya create prosedur lalu cari penjualan. Di sini pada parameter in out
Saya akan menghitung berapa kali pegawai dengan ID tertentu melakukan penjualan atau melayani pembeli. Dari penjualan in out variabel dengan tipe data in 10 begin, lalu select count ID penjualan into variabel from TB penjualan, yang dimana nantinya ID karyawan akan sama dengan variabel pada parameter. Lalu kita kembalikan. Selanjutnya kita set terlebih dahulu ID karyawan. Saya akan menggunakan ID karyawan 1 karena dalam tabel hanya ada 3 karyawan. Baik, selanjutnya kita call cari penjualan, lalu kita tambahkan ID karyawan. Oke, lalu kita tampilkan ID karyawan tersebut sudah berapa kali melayani pembeli. Nah, ID karyawan 1 sudah 2 kali melayani pembeli. Coba sekali lagi dengan menggunakan ID karyawan dengan 2. Sama seperti sebelumnya. Penjualan ID, jangan lupakan add-nya ID karyawan, lalu kita tampilkan karyawan. Nah, ID karyawan 2 itu hanya sekali melayani pembeli. Oke, selanjutnya kita masuk pada penjelasan mengenai pemakaian storage prosedur menggunakan percabangan dan juga perulangan. Nah, pada storage prosedur terdapat percabangan yang dapat digunakan, yakni menggunakan percabangan dengan pernyataan if dan pernyataan case yang akan saya jelaskan, dan juga ada perulangan, yang dimana saya akan menjelaskan 2 perulangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan perulangan tentang loop yang akan saya gunakan pada storage prosedur, dan perulangan while yang akan saya gunakan pada function nantinya yang akan saya jelaskan setelah saya menjelaskan storage prosedur. Baik, lanjut untuk storage prosedur pertama, yakni menggunakan percabangan if, yang dimana saya akan menampilkan nantinya yang sudah pernah membeli buku. Member harusnya sudah pernah membeli buku dari toko karena dia sudah termasuk member ya. Delimiter, saya akan mengecek terlebih dahulu nantinya jikalau masih ada member yang kosong.
Itu tidak mungkin. Prosedur kita gunakan namanya cari penjualan buku. Lalu saya menggunakan parameter member karena saya akan mencari member yang sudah pernah membeli buku di toko. Selanjutnya bikin, lalu kita deklarasikan terlebih dahulu variabelnya ada jumlah dan juga pesan. Artinya pesan ini akan berisi keterangan. Selanjutnya kita select, kita jumlahkan ID penjualan dan kita masukkan ke dalam jumlah. Di mana kita akan mengeceknya melalui pemilihan member nantinya. Jadi member yang akan sama dengan member. Dan di sini saya menggunakan percabangan if, yang dimana artinya ketika jumlah lebih dari 0, maka pesan akan berisi Anda sudah pernah membeli buku di toko ini. Selanjutnya, jika selain dari pernyataan jumlah lebih dari 0 atau 0, member tidak pernah membeli buku, dia akan menampilkan pesan Anda belum pernah membeli buku di toko ini. Lalu and if, jangan lupa untuk titik komanya, kita select kembali pesan yang akan kita rubah menjadi hasil nantinya di saat prosedur ini di call. Lalu and, lalu kita kembalikan menggunakan delimiter titik koma, dan terakhir kita call cari penjualan buku dengan ID member 2. Kita gunakan 2. Sudah pasti dia sudah pernah membeli buku di toko ini karena 2 sudah pernah. Kita coba dengan 1. Call cari penjualan buku. Ya, harusnya karena dia belum pernah membeli buku.
yang sudah pernah membeli buku itu adalah member 5, member 2, dan member 4. Oke, selanjutnya saya akan lanjut dengan percabangan case. Kita mulai dengan delimiter, lalu create prosedur. Untuk percabangan case ini saya tidak akan menggunakan data dari data dari DB toko buku. Saya akan menggunakan perhitungan seperti program jasa yang menggunakan case seperti ngoding dalam C yang kita menggunakan case begitu. Lalu contohnya saya akan menggunakan nama prosedur coba case dengan parameter input, lalu dengan tipe data integer, dan parameter out hasil dengan tipe data varchar nya 50. Lalu begin case, kita menggunakan when di sini. When input sama dengan angka 10, maka hasil nantinya akan menampilkan ini angka 10. Selanjutnya saya akan masukkan juga when 2 contoh dan input sama dengan 15, maka hasil akan menampilkan keterangan ini angka 15. Lalu pada case juga menggunakan else, yang dimana jika yang diinputkan tidak angka 10 dan angka 15, maka hasil akan menampilkan pesan ini bukan angka 10 dan 15. Lalu kita end case dulu, baru kita end dan kembali ke delimiter. Selanjutnya kita call coba case, kita masukkan inputnya, kita masukkan contoh 10, saya gunakan 10. Lalu kita masukkan hasilnya, apa yang akan keluar. Kita sudah meng-call, kita akan menampilkannya dengan perintah select hasil. Kita akan tampilkan hasilnya, keterangan apa yang akan dia tampilkan. Ini angka 10. Contoh, ini kan saya menggunakan angka 10 dan 15. Kita gunakan di luar angka 10 dan 15. Call coba case, saya gunakan 27. Lalu hasil sudah, lalu kita tampilkan keterangannya atau hasilnya. Hasil, maka pada hasil akan ditulis ini bukan angka 10 dan 15 karena yang saya masukkan tidak ada pada case yang kita buat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke perulangan
yang di sini saya akan menggunakan perulangan looping. Yang dimana di sini juga saya tidak menggunakan data dari database, saya akan menggunakan looping biasa yang akan menampilkan angka 1 sampai dengan 10, yakni dengan perintah delimiter create prosedur cetak angka saya akan menggunakan nama cetak angka, lalu begin. Nah, di sini saya akan mendeklarasikan i terlebih dahulu, lalu juga hasilnya akan saya beri tipe data varchar dengan panjang 100. Lalu kita set i akan sama dengan 1 dan hasil nantinya akan sesuai dengan angka yang kita inputkan. Sini angka banding loop. Nah, kita set hasil lagi. Kita gunakan concat, menuliskan hasil, lalu i seperti for pada lalu kita tuliskan if i lebih besar 10, maka leave angka. And if, lalu kita set sekali lagi i sama dengan i ditambah 1, kita endkan loop. Kita rubah hasil menjadi cetak hasil. Nantinya seperti di atas, hasil akan kita rubah tulisannya menjadi cetak hasil. Lalu kita endkan, kita kembalikan ke delimiter, dan terakhir kita call cetak angka. Nah, dia akan menampilkan angka 1 sampai dengan 10 seperti yang sudah kita buat. Baik, untuk penjelasan yang kedua, yakni penjelasan mengenai function, di mana function ini khusus digunakan untuk perhitungan. Pada function ini tidak dapat menggunakan parameter in, out, dan in out. Lalu selanjutnya, penulisan pada function sendiri hampir sama dengan story prosedur sebelumnya. Yang membedakan hanya pada function menggunakan create function, bukan menggunakan script prosedur. Dan pada function sendiri memiliki returns. Dan untuk penulisan delimiter ini boleh menggunakan garing-garing ataupun dolar-dolar seperti ini, sama seperti story prosedur sebelumnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada proses pengimplementasian function pada CMD.
Sekarang saya akan menjelaskan mengenai function. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya pada PPT, function tersebut dikhususkan untuk seperti yang sudah saya jelaskan di PPT, function itu dikhususkan untuk penjumlahan Baik, kita akan masuk langsung ke query-nya. Pertama-tama, kita buat terlebih dahulu tempat penampungan. Dan saya akan membuat variabel untuk nilai yang akan kita gunakan nantinya. Saya akan menggunakan storage procedure untuk pembuatan nilainya. Delimiter create procedure, saya menggunakan var lalu begin yang nantinya di dalamnya saya akan berisikan nilai. Saya deklarasikan terlebih dahulu nilai yang bertipe data integer dengan default 0. Lalu saya set nilai juga sama dengan 0. Oke. Kita kembalikan terlebih dahulu. Nah, kita tampilkan nilai. Yang pastinya nilai akan bernilai 0 karena kita belum menambahkan nilai apapun. Ya, nilai akan bernilai 0. Kita masuk ke function. Pembuatan function sendiri tidak jauh berbeda dengan pembuatan storage procedure, yang dimana sintaksnya hampir sama. Yang membedakan hanya pada function dia memiliki return, sedangkan storage procedure tidak. Oke, kita masuk ke delimiter, lalu create function. Di sini juga membedakannya. Yang sebelumnya kita menggunakan create procedure, di sini kita menggunakan create function. Dan saya akan memberi nama coba while karena kita akan mencoba perulangan while pada function ini. Dengan parameter input dengan tipe data integer dan return integer. Lalu di dalamnya saya akan deklarasikan terlebih dahulu i-nya yang bertipe data integer dengan default 0. Lalu hasil yang juga bertipe data integer dengan default 0. Selanjutnya kita masuk pada perulangannya, di mana i lebih kecil dari input, maka lakukan set hasil sama dengan hasil ditambah 5. Mana
I akan sama dengan I ditambah 1. And while terlebih dahulu. Lalu kita return hasil. Lalu kita and dan kembalikan ke delimiter. Oke, sudah kita kembalikan. Kita lihat terlebih dahulu nilainya. Apakah dia akan langsung berubah? Tentu saja tidak, karena kita belum mengeset input dari perulangan ini. Kita akan set inputnya terlebih dahulu dengan sintaks set nilai coba while. Saya akan menggunakan nilai input 10. Oh. Oke, kita ulang. Karena nilai coba while function coba while returns in. Coba while salah. Declare in a default meter coba while apa karena return saya taruh di sampingnya ya? Kita coba ulang membuat functionnya. Delimiter create function. Kita beri nama while coba cb while dengan input integer return integer juga, lalu begin declare I integer default 0, lalu deklarasi lagi hasil default 0,
di mana perulangannya input set hasil ditambah 5, lalu set i sama dengan i ditambah 1, and while, dan terakhir return hasil. And delimiter, lalu kita kembalikan delimiter, terakhir kita set nilainya. Oh ya, saya lupa. Set nilai saya tidak isikan sama dengan. Oh my god. Set nilai CB while saya gunakan 10. Ya. Lalu kita lihat select nilai. Nah, dia akan dikalikan. Sebenarnya tidak ada masalah untuk returns yang ditaruh di samping ataupun returns yang ditaruh di bawah. Nah, saya lupa tadi menambahkan sama dengan di antara nilai dan parameternya. Itu yang membuat dia error. Baik, sekian penjelasan mengenai story procedural dan function dari saya. Jika ada kesalahan kata ataupun sintaks yang saya buat, terjadi banyak error, mohon dimaafkan. Saya masih belajar dan terima kasih.